November 2003. Saya tinggal di perumahan Grace Dumai di Lumajang sini. Alamat email Kak. Alamat email saya ifatul terus z.pa@gmail.com. Riwayat pendidikan Kakak itu Kakak dulunya di laut atau langsung TK? Saya langsung TK, tapi sempat ada di pendidikan anak. Kemudian saya SD di SDA kelas ini, terus SMP saya mondok, kemudian mondoknya sama kok di Lumajang sini. Terus kemudian SMA-nya SMK saya di SMK Kesehatan, itu SMK Muhammadiyah sini ya. Itu saya ambil perawat, kemudian belajar di sini. Kakak sebelumnya pernah mengikuti organisasi apa saja? Selama kuliah atau sebelum? Selama kuliah dan sebelumnya. Oke, kalau sebelum kuliah, saya waktu di SMP itu saya ikut OSIS, kemudian di SMK-nya saya sebagai duta, saya duta akhirnya waktu itu duta pemilihan kayak duta sekolah gitulah ya. Kemudian di kuliah ini saya ikuti KRIS AED, di mana KRIS AED itu lebih ke fokusnya di kedaruratan. Kemudian saya ikut Hima ini. Pertanyaan saya sebelumnya. Oke, boleh. Yang pertama, bagaimana Kakak membagi waktu untuk mengerjakan tugas kuliah dan tugas organisasi yang kita berlaku? Oke, jadi gini, tugas kuliah kan memang sudah ada jadwalnya, tapi kalau tugas organisasi itu sebenarnya sudah ada jadwalnya di awal. Kita ada organisasi itu dijelaskan dulu tugas dalam 1 tahun ke depan itu apa saja, jadi bentuk panitianya itu apa saja. Jadi nggak semua kepanitiaan itu saya ikuti. Jadi ada beberapa yang nggak saya ikuti. Jadi meskipun bertabrakan pun, gimana caranya biar kita itu 100% di kuliah dan 100%-nya jadi organisasi. Gimana saya bilang, kok bisa sih saya bilang 100% di kuliah dari organisasi? Jadi gini, misal kita kuliah masuk jam 8, selesai jam 12. Nah, mau nggak mau tugas kuliah selesai di jam 12 itu. Setelah itu nanti kita baru selesai ngerjakan di organisasinya gitu. Meskipun ada kadang kan kita sekarang ada handphone juga ya, bisa juga koordinasinya lewat handphone. Jadi bisa nggak semuanya itu kita yang membantu, nggak semuanya kita butuh produksi, tapi pasti ada yang backup gitu. Yang pertanyaan kedua, alasan Kakak masuk organisasi Hima apa? Alasan saya pasti yang pertama karena kan itu nggak segaul itu, sampai sekarang pun banyak yang bilang gimana caranya kita itu lulus dengan 28 SKP kayaknya ya. Jadi saya harus memenuhi itu. Nah, dengan organisasi kita kan punya banyak sertifikat. Setiap kita ngadakan kegiatan, kita entah menjadi panitia, jadi peserta, itu kan masih dapat sertifikat. Nah, jadi kita sering-seringlah ikut kayak gitu. Jadi kayak, oh kayaknya dengan Hima saya bisa deh kayak gitu. Tapi awalnya itu karena saya kan ketua angkatan, jadi pasti kakak tingkatnya itu bilang, yang sebelumnya yang anak Hima itu pasti ngajak, ayo deh kamu kan ketua angkatan, baiknya kamu ikut Hima kayak gitu. Tapi gak hanya ketua angkatan, mungkin di saya saja yang seperti itu. Syarat-syaratnya masuk Hima itu apa Kak? Mungkin bisa buat Kamu mau masuk Hima kan? Kenapa kamu mau masuk Hima? ya kayak asik aja gitu berorganisasi. Oh, berarti dulu SMA juga organisasi, yang SMP itu organisasi masuk OSIS Kak. OSISnya itu tidak ada yang itu yang backup, jadi kayak organisasi masih. oh vakum. Iya. Syarat-syaratnya adalah yang pertama kamu harus loyal. Misal kamu sudah beritikat baik untuk ingin ikut Hima, ya mau nggak mau kamu kasih 100% itu untuk Hima. Kalau misalnya ada tugas kepanitiaan, ya harus mau. Kadang ada yang mau daftar tapi nanti sudah masuk tapi nanti dia nggak 100% kayak gitu. Kemudian loyal, kemudian nilainya waktu itu sih dia juga ya IPK-nya, tapi nggak tahu kalau sekarang ya. Terus apa lagi ya? Kamu biasanya kamu lebih suka kemana kalau hobimu ya? Nggak tahu ya kayak
Soalnya kan di HIMA itu banyak divisi-divisi, ada yang ketua, jadi wakil, kemudian ada jadi sekretaris, bendahara, kemudian kaderisasi, ada kayak entrepreneur itu nyari uang, kemudian ada PMB itu yang kayak olahraga kayak ikut lomba-lomba gitu. Ya itu sesuai minat kamu. Jadi ikut HIMA jangan hanya ikut saja, tapi sesuai dari tingkat baik kamu mau ikut atau enggak. Apa kan di PMB ini kan ada yang dikatakan lulus bersyarat. Apa yang dimaksud dengan lulus bersyarat itu? Lulus bersyarat itu kemarin kayaknya udah dijelasin juga ya sama kakak kondisi. Ya, Oh ya, kamu nggak tahu sih ya. Tapi sebenarnya kalau sudah sama kakak kondisi dijelaskan, saya kan dulu mantan kondisi juga. Jadi kalau yang tahun lalu dikatakan lulus bersyarat itu semua tugas banyak dia melakukan tidak mengerjakan tugas, kemudian tidak melakukan banyak melakukan pelanggaran, kemudian apalagi etikanya tidak baik, kemudian untuk pesan-pesan yang kakak sampaikan untuk maba 2024 apa ya? baik cuma itu saja kak. Terus banget kalau ini kan sudah masuk, ini awal dari awal kalian masuk, jadi kalau sudah masuk ya bisa langsung cara cuma sudah terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.